apa yang dikatakan sebenarnya hakikat, yaitu yang disebut dengan wujud. Wujud adalah sesuatu yang nyata, dan maujud sesuatu yang terlihat dengan nyata. Kalau wujud ini bersifat rupa-rupa, bentuk, dan ini berakar dari sebuah wujud. Di dalam kita memahami tentang ketuhanan, yaitu Tuhan, maka kita perlu mengetahui tingkat kerahasiaan dalam pencarian. Dikatakan sebuah wujud adalah sebuah penampakan, sebuah penglihatan yang jelas, terlihat dengan jelas, karena sudah ada wujudnya. Dalam hal ketuhanan, tidaklah seseorang itu mencari Tuhan setelah sampai wujud itu kepada dirinya. Mana wujud Tuhan pada diri? Ini yang harus kita betul-betul imani dengan keimanan Tuhan atau iman Allah. Ibarat sebuah benda, kalau kita ingin mencari sebuah benda atau besi, kita umpamakan, besi ini tidak akan menjadi sebuah wujud kalau hanya berupa sebuah besi. Berupa sebuah besi disebut dengan wujud. Tapi kalau besi itu sudah berupa, ada yang berupa pisau, ada yang berupa parang, samurai, pedang, dan lain-lain. Ini dinamakan sebuah wujud. Dan berupa-rupa yang sangat banyak, ini disebut dengan maujud. Dalam hal ini, dalam persebutan ketuhanan, Tuhan dalam ketuhanan itu disebut wujud. Mana wujud Tuhan dalam ketuhanan adalah bersifat dia pada sifatnya. Ini yang dikatakan sebuah wujud. Yang mana wujud itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh wujud itu sendiri. Kita contohkan sebuah besi. Besi itu akan kelihatan seperti pisau, seperti pedang, tetapi apapun bentuk wujudnya, dia adalah wujud sebuah besi. Nah, begitu kita mempedomani diri, apapun rupa-rupa yang ditanggung oleh diri, itu adalah sebuah wujud yang dikatakan laisa kamitslihi min syai'un. Yang tidak setara itu adalah tidak ada duanya. Ya. Tidak setara bukan hanya dikatakan laisa itu bersifat banyak atau tidak serupa, tetapi tidak ada yang sama. Sama itu tidak ada yang ada melainkan dirinya yang ada. Ini dinamakan dengan sifat wujud. Ini laisa. Jadi kalau kita memahami siapa sebetulnya wujud ini, kalau orang yang sudah paham, dia tidak akan pernah mencari Tuhan, karena Tuhan sudah wujud pada dirinya. Ini yang dikatakan kenyataan Tuhan. Nyatanya Tuhan itu ada pada maujud. Maujud itu kalau dikaji satu persatu, tidak ada penamaan siapapun melainkan penamaan dia semata. Ini yang dikatakan maujud. Jadi kalau kita sudah sebuah wujud, untuk apa lagi ada pencarian? Tuhan bukan sesuatu yang hilang. Tuhan bukan sesuatu yang belum bertemu dengan kita. Tetapi kita itulah yang bisa mengimani wujudnya pada diri. Wujud Allah itu adalah wujud daripada sebuah diri. Diri itu dikatakan sebuah diri kalau wujudnya sudah mulai berdiri. Nah, itu dikatakan dengan sebuah wujud. Kalau umpamanya seseorang mengalami maujud, maujud ini jabariyah.
yang mana orang akan menerangkan siapa Tuhannya melalui maujud dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa menerangkan siapa Tuhan kecuali Jabariyahnya sudah maujud. Bagaimana dasar kepalanya bisa bulat, dadanya lebar, perutnya bulat, kakinya melurus panjang. Itu disejarahkan. Apa yang ada pada rahasia kepala, rahasia dada, rahasia perut dan rahasia kaki, ini semuanya adalah alam sejarah. Ini pada tingkat maujud. Tapi kalau tingkat wujud adalah sebuah penampakan yang berupa. Kalau penampakan yang berupa adalah wujud, maka kita sadari melihat wujud itu cukup pada wujudnya. Ya, melihat wujud Allah cukup pada wujudnya. Wujudnya ini tidak akan sama dengan semua yang ada. Artinya tidak sama itu bukan karena banyak, tetapi yang ada hanya Dia semata. Ini yang dikatakan laisa kamitslihi min syai'un. Nah, begitu juga kita memahami terhadap kodrat sejatinya adalah diri. Diri bukan sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Ini yang dikatakan sebuah wujud yang berdiri. Kalaulah tidak Tuhan yang laisa kamitslihi min syai'un, tidak akan ada rupa pada diri. Rupa pada diri adalah wujud yang memuji wujud. Nah, makanya disebut dengan Muhammad, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir wujudnya dan diceritakan oleh maujudnya. Ini alam Jabariyah, yaitu zahir sebagai sejarah. Dengan demikian kita sudah bisa memahami tidak lagi seseorang itu mencari Tuhan, dan Tuhan itu telah nyata pada wujud dirinya. Kalau dia sadar, kalau orang itu sadar atau seseorang itu sadar bahwa wujudnya bukanlah wujud dia, melainkan wujud Tuhan semata, maka dia tidak akan melaksanakan pencarian. Dia tidak akan bersandar dengan sebuah tuntutan ilmu, tetapi dia menjadi sebuah ilmu. Ini yang memudahkan seseorang memperjalankan imannya menuju kebenaran Tuhan yang hakiki. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dengan kita menyadari sebuah wujud yang telah ditampilkan pada diri, maka seseorang wajib mengimani wujud tersebut dengan syarat dia beriman kepada wujud. Kalau wujudnya di dalam itu sama dengan di luar, hanya rupa-rupanya yang membedakan. Itu adalah sebuah wujud, dan maujud adalah sebuah wujud yang menceritakan tentang Dia. Ini adalah alam anazir. Alam anazir adalah alam maujud. Alam anasir adalah alam wujud. Alam sir adalah alam wujud. Sir. Nah, inilah yang dikatakan alam wujud. Bagaimana dikatakan wujud? Itu dikatakan dengan ada. Jadi kalau alam ada, alam wujud membuktikan pada wujud dan terlihat pada maujud. Ini dikatakan sebuah ahadah karena memiliki sifat yang lebih dari satu. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dengan kita mengimani dan menikmati sebuah wujud yang dimaujudkan untuk dasar seseorang mengenali atau karena aku ingin kenal, maka maujud itulah yang akan menceritakan tentang aku pada zatnya Allah. Zatnya Allah bukan berdiri sendiri, tapi zat itu adalah hawa yang memperlihatkan sifat yang tersedia. Sifat yang tersedia dan terhasia dilihatkan oleh zahirnya zatnya. Maka disitulah penampakan wujud dan maujudnya menjadi nyata. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi bagaimana kita melihat sebuah maujud yang datang dari wujud
sesuai dengan pemahaman makom kaji yang sedang menjadi ulasan. Bukan semuanya bisa diterjemahkan dalam satu jalan, tetapi menjadi jalan yang banyak yang akan menerjemahkan kepada yang satu. Inilah yang dikatakan sifat wujud. Nyata sudah ada, wujud membuktikan bentuk, dan maujud membuktikan sebuah jabariyah atau sejarah. Dengan demikian kita sudah bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan bagaimana kita bisa menceritakan, maka kita bertahan dalam maujud. Dan bagaimana kita memperlihatkan yang kita ceritakan, maka kita harus beriman kepada wujud. Dan aku meyakinkan sesuatu keakuan bagi Allah adalah dengan menyatakan wujud itu yang berwujud serta dalam penampakan maujud. Ini yang dikatakan dengan wujud. Jadi wujud ini bukanlah sesuatu jabariyah, tetapi melihat yang tak terlihat itu dengan yang dilihat. Ini namanya wujud. Wujud adalah sebuah penampakan yang melihatkan perbedaan, yang mana perbedaan tersebut bukan karena banyak, tetapi karena tidak ada lagi yang ada, melainkan dia semata. Alhamdulillah para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebuah wujud yang telah menjadi pokok bahasan melepaskan kita dari prasangka Tuhan tidak terlihat, dari prasangka Tuhan berada di suatu tempat. Inilah yang membuat kebenaran yang akan selalu menjadi pegangan. Di mana sebuah wujud ada, maka maujud akan menceritakan sebuah zahirnya. Dan wujud membuktikan adanya dengan memperlihatkan wujud. Di sini semakin kita melihat ke potensi wujud ini, begitu juga dalam hakikinya syahadat. Hakikinya tauhid syahadat adalah disebut dengan tauhid wujudi. Wujudi itu adalah kemunculanku. Maka wujud ini adalah sebuah kemunculan dan memperlihatkan wujudnya yang tidak akan pernah ada sama dengan wujud lain. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan suatu kekuatan untuk dasar memutuskan suatu perkara dengan isbatul yakin. InsyaAllah, jangan halalkan segala cara, tetapi jalankanlah cara yang telah dihalal.